Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat afiat, masih memiliki iman dan Islam, masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat dan juga ibadah-ibadah yang lain tentunya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Harapan dan doa kita semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan khutbah ini khatib akan menyampaikan atau mengingatkan kembali kepada kita semuanya berkaitan dengan adab melaksanakan sholat Jumat. Walaupun sudah terbiasa kita mengerjakan setiap pekan sekali, barangkali ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tingkatkan. Berkaitan dengan kewajiban melaksanakan sholat Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah diserukan panggilan azan pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Penjelasan dari zikrullah ini diantara tafsirnya adalah sholat Jumat berikut khutbahnya atau khutbah Jumat berikut sholatnya. Tetapi bukan berarti ketika sudah dikumandangkan azan baru kita bergerak berangkat dari rumah. Artinya harus sudah dalam keadaan siap. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu mengerjakan sholat Jumat tersebut adalah lebih baik bagi kalian jika kalian memahami. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Maksud jual beli di sini bukan semata-mata aktivitas jual dan beli atau perdagangan, tetapi seluruh aktivitas keduniaan yang bisa menghalangi, mengganggu terlaksananya pelaksanaan sholat Jumat. Untuk sementara waktu supaya ditinggalkan, fokus menghadapi, mengerjakan pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis Nabi, status sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan juga yang lain. Berkaitan dengan pentingnya dan keharusan melaksanakan sholat Jumat, Nabi bersabda, Man taroka thalatha juma'in tahawunan min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali karena menganggap remeh urusan sholat Jumat tanpa adanya satu uzur yang dimaksud seperti sakit dan lain sebagainya yang dibenarkan. Nah, bila seseorang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali tanpa ada uzur karena menganggap remeh urusan sholat Jumat, maka hukumannya, kata Nabi, Allah akan mengunci mati hatinya. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan orang tersebut akan digolongkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Kalau sudah digolongkan kepada golongan orang munafik, kemudian dikunci mati hatinya, kemudian dalam riwayat lain lagi dijelaskan hadis riwayat Imam Muslim, orang tersebut akan dijadikan oleh Allah termasuk golongan orang yang lalai.
Termasuk pengertian orang yang lalai itu adalah orang yang tidak peduli lagi dengan kebaikan dan keburukan, tidak peduli lagi dengan apa yang memberi manfaat dan sesuatu yang menimbulkan madarat. Itu hukuman bagi orang yang menganggap remeh urusan sholat Jumat. Kemudian di antara adab yang perlu kita perhatikan ketika mau melaksanakan sholat Jumat, yang pertama adalah mandi, kemudian memakai pakaian yang baik, yang bagus, yang indah. Kemudian yang ketiga, mengenakan wewangian bila punya. Dalam hadis riwayat Imam Nasai dijelaskan, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, kemudian barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka wudhu itu sudah cukup. Tetapi barang siapa yang mandi, maka mandi lebih utama. Artinya sebisa mungkin, sebaik mungkin sebelum melaksanakan sholat Jumat, bila memungkinkan kita usahakan supaya mandi. Mengenai hukum mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, dalam kajian fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Seperti halnya misalkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap laki-laki yang sudah baligh, seperti halnya mandi jinabat. Artinya mandinya seluruh badan harus terkena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau misalkan jamaah ada yang sebelumnya bekerja, mengecat tembok dan lain sebagainya, catnya harus dibersihkan terlebih dahulu, supaya seluruh anggota badan itu ketika mandi terkena siraman air. Tetapi sekali lagi, hukum mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Supaya terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, lebih baik diamalkan atau dikerjakan. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dijelaskan, al-ghuslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin wa ayyastanna wa ayyamassa tiban in wajada. Barang siapa mandi pada hari Jumat adalah wajib atau hak bagi setiap laki-laki yang sudah baligh, kemudian bersiwak atau menggosok gigi, dan juga mengenakan atau memakai parfum bila dia memilikinya. Bahkan dalam hadis yang lain lagi dijelaskan, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian mengenakan wewangian atau parfum, kemudian memakai pakaian yang terbaiknya, kemudian berangkat melaksanakan sholat Jumat ke masjid, kemudian di sana melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu minimal 2 rakaat, tahiyatul masjid atau syukur bagi jika ditambah dengan sholat intidhar juga boleh. Kemudian dia sesudah itu diam seketika khutbah sedang berlangsung atau khatib sedang menyampaikan khutbahnya, diam dan menyimak. Kemudian dia mengerjakan sholat Jumat bersama imam, maka apa yang dikerjakannya tersebut akan menjadi kifarat atau penghapus terhadap dosa-dosanya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ditambah 3 hari. Artinya dari satu Jumat ke Jumat lain ditambah 3 hari. Salah satu fadilah keutamaan melaksanakan sholat Jumat adalah menjadi salah satu penghapus dosa kita. Kemudian berkaitan dengan mengenakan pakaian yang baik atau yang bagus, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, wahai segenap manusia, pakailah oleh kalian perhiasan. Perhiasan di sini maksudnya pakaian yang baik, yang indah, yang bagus. Inda kulli masjid, setiap memasuki masjid. Tafsirnya ketika hendak melaksanakan sholat atau juga melaksanakan tawaf, jika masjid yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Termasuk juga tentunya melaksanakan ibadah yang lain di masjid, membaca Al-Quran,
atau mungkin thalabul ilmi dan lain sebagainya. Jadi adab yang pertama, mandi mengenakan pakaian yang baik, kemudian mengenakan parfum bila punya. Kemudian yang kedua, adab melaksanakan sholat Jumat, berusaha untuk berangkat lebih awal, tidak asal datang ke masjid. Ini supaya diperhatikan oleh kita. Kalau yang sudah berangkat lebih awal, bagus, pertahankan. Kemudian yang masih berangkatnya belakangan, diusahakan supaya ditingkatkan. Jangan terlambat lagi atau belakangan lagi.